Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Kau ajak untuk lebih rendah hati dalam hidup ini. Tidak mengagungkan, tidak mengandalkan diri sendiri dan kekuatannya. Bantu kami ya Bapa untuk dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi manusia yang rendah hati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk mengenali siapakah kita ini sesungguhnya. Sekali lagi, siapa kita ini sesungguhnya. Kita ini seperti dikatakan dalam Injil, kita ini cacing, ulat kecil yang tidak berarti apa-apa. Atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, aku ingin seperti bola yang ditendang, yang dimain-mainkan oleh Allah kemanapun Dia mau. Karena kehendak Allah pasti kehendak yang terbaik. Kehendak menyelamatkan bagi kita manusia. Di satu tempat lain saya mendengar dan melihat bagaimana Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Ya. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemungut cukai yang berkata, aku tidak ada arti, aku tidak ada gunanya. Sedangkan Ari-Farisi mengagungkan kehebatan, mengagungkan pelaksanaan hidup batinnya. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan untuk menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang tidak ada artinya, manusia yang tidak ada apa-apa, manusia yang rapuh dengan segala kelemahan keterbatasan. Kalau Allah itu ingin turun ke bawah, kita ingin naik. Dan itulah kunci, salah satu kunci rahmat yang boleh kita terima kalau kita menjadi rendah hati. Kalau tidak hanya mengagungkan diri sendiri. Kalau kita tidak jugul, kalau kita tidak keras kepala. Tapi mendengarkan orang lain siapapun. Hidup menjadi terbuka. Tidak satu titik, tapi berbagai macam titik. Tidak satu kotak, tapi berbagai macam kotak yang kita sendiri tak dapat dan tak mampu mengenali misteri kehidupan yang begitu kompleks, begitu mendalam, begitu tak terbatas. Kenapa kita membatasi diri pada apa yang kupikirkan? Karena itulah maka saudaraku terkasih kita sekali lagi masuk di dalam misteri kehidupan. Siapakah aku ini? Nah, ini kaitannya dengan apa? Kemudian kita bisa melihat jatuhnya manusia dalam dosa adalah karena kesombongan. Dia ingin menyerupai Allah, dia ingin menjadi seperti Allah. Dan itulah kejatuhan manusia pertama. Maka si iblis yang juga ingin menyerupai Allah, yang mau mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada malaikat-malaikat yang lain, bahkan lebih hebat dari Tuhan sendiri. Nah, itulah maka disitulah kita bisa melihat bagaimana iblis masuk dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Ya. Masuk dalam kekurangan kita, dan titik itulah kemudian muncul ada kesombongan, keangkuhan. Itulah jatuhnya manusia dalam dosa. Maka sungguh merupakan sesuatu yang fundamental. Fundamental adalah kerendahan hati, ketiadaan arti, kekurangan diri sendiri, keterbatasan. Dan akhirnya rahmat Tuhan datang kepada kita ketika aura ini, ketika nilai kerendahan hati masuk dalam diri kita, maka kita juga ungkapannya apa? Yaitu kita berdoa. Ungkapannya apa? Itulah kita ke gereja. Ungkapannya apa? Itulah kita berdoa rosario, apapun juga. Tanda bahwa kita tidak ada arti apa-apa dan kita mengandalkan orang lain, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akhirnya menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Termasuk kalau kita bertani, kita mendapatkan hasil yang baik. Hasil tanah kita yang kita kerjakan, kita doakan, lalu kita mohon supaya Tuhan menjauhkan dari segala hama. Itu semua bagian dari proses hidup bahwa Tuhan menjelma, merasuk dalam kesederhanaan kita. Semoga kita semakin mengenal siapa kita itu sendiri. Dan kita mengenal siapa Allah itu sendiri. Karena dengan cara demikian, kita tahu siapakah aku.
Seandainya aku mau mengagungkan diri, berapa umur kita? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita harapkan? Itu ilusi-ilusi yang seringkali ada dalam pikiran kita, seolah-olah hidupku adalah yang menentukan diriku sendiri. Besok hari ini mungkin Tuhan bisa memanggil kita, bukan karena saya. Semoga semangat kerendahan hati ini meresap dalam diri kita. Siapakah aku? Serahkan dirimu dengan penuh kerendahan hati, penuh keterbatasan. Tuhan, kasihlah hamba-Mu yang berdosa ini. Ampunilah dosa-dosa hamba. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.